Pemirsa Mitra TV, kami hadir kembali menyampaikan liputan khusus kali ini tentang penanggulangan stunting melalui diseminasi audit kasus stunting di Kabupaten Tulang Bawang Barat. Kegiatan tersebut dipusatkan di Guest House, Desa Tirta Makmur, Kecamatan Tulang Bawang Tengah, Kamis 18 Juli 2024. Berikut ini liputan selengkapnya untuk Anda. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana DPPKB Kabupaten Tulang Bawang Barat melakukan diseminasi kegiatan audit kasus stunting atau AKS. Kegiatan ini dipusatkan di Guest House Desa Tirta Makmur, Kecamatan Tulang Bawang Tengah, Kamis 18 Juli 2024. Pelaksana tugas Kepala DPPKB Tubaba Bayana mengatakan pelaksanaan audit kasus stunting merupakan bagian dari kegiatan prioritas dalam rencana aksi nasional. Tujuannya sebagai upaya pencegahan dengan mencari penyebab terjadinya stunting. Menurut Bayana, pelaksanaan AKS merupakan upaya strategis dalam penanggulangan stunting secara menyeluruh, sekaligus bagian dari monitoring dan evaluasi intervensi spesifik dan sensitif. Audit kasus stunting dilakukan 2 tahap. Pertama, menurut Bayana, sudah dilakukan pada 2 bulan silam, berupa kegiatan turun ke lapangan melakukan identifikasi balita resiko stunting. Selanjutnya, pada 2 bulan ke depan dilakukan pengambilan sampel sekaligus mengecek sejauh mana efektivitas program yang sudah dilakukan dalam pencegahan stunting. Dengan demikian, Bayana menjelaskan semua OPD terkait maupun pemangku kepentingan bisa melihat dan mengambil langkah supaya kasus stunting tidak menjadi positif. Bayana berharap kegiatan AKS menjadi langkah strategis dalam penanggulangan stunting secara komprehensif, sebagai bagian dari monitoring dan evaluasi intervensi spesifik dan sensitif dengan target pada 2024 zero stunting. Pada kesempatan itu, dokter spesialis kebidanan dan kandungan Dedik Suprianto mengatakan berdasarkan hasil AKS diperoleh berbagai sasaran prioritas di tingkat kecamatan, meliputi calon pengantin, ibu hamil, ibu nifas, bayi di bawah 2 tahun dan bawah 5 tahun. Berdasarkan analisis kasus stunting di Tubaba, kata Dedik fokusnya di Desa Gunung Menanti, Kecamatan Tumijajar. Dilakukan pencegahan stunting dengan memantau pasangan pengantin, ibu hamil sampai nifas. Dedik berharap calon pengantin agar menikah di atas umur 20 tahun. Ibu hamil harus memeriksa sebelum hamil, setelah hamil, dan setelah melahirkan. Pemeriksaan bisa dilakukan di puskesmas atau rumah sakit. Antropometri didapatkan bahwa berat badan per umurnya adalah -3, -2 SD dengan kesan berat badan kurang, tinggi badan -3, -2 SD dengan kesan perawakan pendek, dan berat badan tinggi badannya masih gizi baik. Tadi dibilang stunting itu apa? Stunting adalah perawakan pendek akibat gizi kronik. Jadi orang pendek belum tentu stunting, tapi orang stunting pasti pendek. Ya, itu dulu kita sama-sama kan persepsi. Jangan lihat orang pendek kan kamu stunting, belum tentu. Banyak faktor, apa? Genetiknya ternyata. Kalau orang stunting pasti IQ-nya dari bawah rata-rata, ya. Tapi kalau orang pendek belum tentu dia bodoh, ya. B.J. Habibie pendek tapi IQ-nya salah satu IQ tertinggi di Indonesia. Kenapa? Karena ada faktor genetiknya. Ya, jadi dari data yang didapat, anak mengalami perawakan pendek karena anak berada di bawah -2 standar deviasi. Stunting kita harus lihat dulu bagaimana berdasarkan umurnya, berat badannya. Jadi anak ini kita masih bilang resiko untuk stunting. Next. Ya. Permasalahannya tadi kurangnya pengetahuan orang tua dan kurangnya pengetahuan tentang MPASI. Apa yang dilakukan? Edukasi dari teman-teman puskesmas. Kemarin juga kita teman-teman dari tim gizi sudah turun sebelum edukasi tentang MPASI, ya. Berat badannya, panjang badannya, lingkar kepala, dan lingkar lengan. Ini yang perlu kita galakan. Banyak orang tua yang jarang atau malas-malasan membawa anak untuk ditimbang, akan mengalami resiko stunting. Dalam beberapa bulan terakhir, berat badan tidak naik, bahkan cenderung merata atau takutnya kalau berkepanjangan makin susah dikejar. Gitu. Next, ya. Ini edukasi MPASI, ya, karena masalahnya gizi kurang dan resiko stunting, ya. Edukasi sudah dilakukan oleh teman-teman gizi. Yang jadi masalah adalah gimana kita bisa melengkapi MPASI-nya terkait dengan ekonomi yang terbatas, pekerjaan orang tua yang
rendah. Orang tuanya burung harian lepas, otomatis dengan pendapatan harian juga mungkin tidak mencukupi atau mencukupi dengan pas-pasan. Kalau dari segi ideal, kami pun selalu mengatakan idealnya adalah anak mendapatkan asupan protein hewani minimal malah dikatakan 2 untuk mencegah stunting. Malah idealnya 1 telur 1 hari itu mencegah untuk stunting. Tapi apakah bisa? Itu tadi kami dari tenaga kesehatan hanya memberikan paparan ini loh hal seperti itu. Nah, makanya kita berkumpul rame-rame di sini untuk bagaimana teman-teman pihak-pihak dari pendapatan yang lainnya, dinas pelatihannya, apa yang akan kita lakukan untuk membantu mengatasi masalah kekurangan protein ini, gitu. Karena protein ini penting untuk mencegah stunting. Berikutnya, ya, 0 mm, 5 mm, 10 mm. Pada anak-anak dengan gizi kurang atau gizi buruk, atau anak-anak dengan resiko imun yang rendah, diameter mantuk 5 mm sudah kita katakan positif, berisiko untuk mengalami TBC. Ya. Sejak pada saat awal kita langsung mulai memberikan taburia namanya, memberikan vitamin asam folat, B kompleks dan vitamin C dipakai untuk suplemen makanan untuk satu daya tahan tubuhnya dan memicu untuk nafsu makannya. Dan ini sudah dilakukan. Next. Screening pemeriksaan lanjut dan itu sudah dilakukan di puskesmas. Ya, pada anak-anak dengan wet faltering atau pertumbuhan yang terhambat, mungkin saling gedor ini, tapi belum lanjut lagi sekarang. Mudah-mudahan nanti ada bantuan lagi ya. Next. Ibu nifas 2 menyaji jumlah anak 3 terlalu muda terlalu dekat, tidak ASI, tidak menyusui dengan alasan tidak keluar ASInya. Ya. Anaknya kecil-kecil dengan kondisi ekonomi yang susah seperti ini, dengan bapaknya hanya bekerja di perkebunan nanas dengan penghasilan kurang dari 100.000 per hari, dengan 3 anak, untung istrinya cuma 1, menanggung ibu dan bapak mertuanya. Nah, bayangkan gimana kesusahan ekonominya itu. Beresiko sekali. Next. Ya, jadi rekomendasi tim pakar untuk Catin adalah pencegahan hamil usia dini dan kehamilan di luar nikah. Pemberian psikoedukasi kepada Catin, orang tua dan keluarga. Bukan nikahnya yang kita tunda, tapi kehamilannya yang kita tunda. Kita harus memberikan psikoedukasi ke mereka. Edukasi usia psikologis yang labil tentunya akan berpengaruh terhadap pengasuhan anak, kesiapan mental si pasangan tersebut berkaitan dengan gizi dan kesehatan anak. Kemudian adanya potensi kanker serviks pada remaja di bawah 20 tahun jika melakukan hubungan seksual. Menurut WHO bahwa wanita dikatakan mempunyai organ seksual yang sudah matang itu ketika usia di atas 20. Kelompok sasaran adalah Catin, kegiatan konseling Catin oleh psikolog atau OPD terkait. Indikator Catin mendapatkan konseling manajemen stres, pola asuh anak, dan kehamilan sifatnya segera. Next. Nah, ini untuk ibu hamil, pemberian tablet penambah darah, kemudian pantau kenaikan. Tim Liputan Mitra TV melaporkan. Kemudian dilakukan USG minimal dilakukan 2 kali dengan dokter spesialis kandungan. Next. Terima kasih Ibu BPJS. Kemudian Ibu Nifas, kita harus memberikan psikoedukasi konseling tentang KB. Di KB ini tidak untuk supaya tidak hamil, tapi menjalankan kehamilan supaya si ibu atau keluarga tidak terlalu berat jika anaknya terlalu banyak. Next. Nah, menjaga ibu hamil dan janin sehat cerdas. Next. Nah, tentunya harus mengonsumsi dan wajib diberikan. Next.
asam folat ya, bukan asam sulfat. Nah, asam folat ini sangat penting sekali diminum saat 4 minggu sebelum konsepsi atau 4 minggu sebelum kehamilan. Jadi kalau pengantin baru menikahnya baru bulan depan. Ini audit kasus stunting ya. Jadi audit kasus stunting ini ada 2 tahap sebetulnya. Tahap pertama sudah dilakukan sebulan 2 bulan lalu. Ya, langsung turun ke lapangan dengan mengidentifikasi balita dan balita yang memang terindikasi masuk ke risiko stunting. Hari ini inseminasinya, artinya diskusi kepada seluruh OPD terkait bagaimana untuk intervensi selanjutnya terhadap 2 kasus yang menjadi sampel yang kita ambil. Dan ini 2 bulan ke depan ini akan kita ambil sampel lagi dan dilakukan seperti ini. Sekalian juga untuk mengecek sejauh mana efektivitas semua program yang sudah kita lakukan dalam upaya pencegahan stunting. Sehingga melalui inseminasi ini kan semua OPD terkait, termasuk semua pemangku kepentingan, bisa melihat dari mana harus mengambil langkah agar kasus ini tidak menjadi positif. Ini Bu, contoh yang sudah dilakukan Pemkab Tuba sebelumnya untuk menekan angka stunting di tulang bawang barat ini sebelumnya sudah melakukan hal apa aja sih Bu? Kalau ditanya hal apa aja banyak kan, ada intervensi tentunya, ada sensitif, ada spesifik. Jadi sensitif itu kan seluruh OPD terkait itu udah ngambil bagian, PU memperbaiki jamban gitu kan, Dinas Kesehatan melalui pemeriksaan rutin, BPKB juga melakukan pendampingan. Untuk mengenai target kita sendiri Bu, di tahun ini kita ada target nggak Bu ke depannya Bu? Kita kan ke depan new zero stunting, tidak ada kasus stunting baru lagi, makanya selalu diadakan intervensi. Stunting itu kan positif ketika dia masuk dalam indikasi beresiko. Ketika dia masuk dalam indikasi berisiko, kita tangani intervensi secara bersama supaya ketika 5 tahun dia tidak menjadi positif. Nah itulah yang kita upayakan di 2024 agar semua keluarga yang berisiko balita tidak kemudian di 25 dia menjadi positif, naik statusnya, tapi turun menjadi sehat. Saat ini angka stunting sendiri yang berhasil kita data jumlahnya Bu? Tadi ada 462 ya. Data terakhir. Itu ini Bu, sekarang angka stunting kita di angka berapa persen sih Bu? Jadi tahun lalu? Kalau persentasenya 10,5. Tahun lalu kan ada 16. Iya. Udah turun sih. Tapi kan kita berharap yang kalau yang di data positif stunting 466 itu yang nggak ada penambahan lagi di masa akan datang. Makanya semua kita ini bergerak bagaimana menahan supaya yang masuk kriteria berisiko kemudian tidak naik status stunting. Nah untuk terakhir Bu, mengenai menekan angka stunting di kabupaten kita ini Bu, himbauan ataupun harapan kita sendiri dari Pemkab terhadap masyarakat ini seperti apa sih Bu? Tadi udah dijelaskan, jadi dimulai dari calon pengantin, dia harus sudah masuk ke dalam usia perkawinan ya 19 tahun. Jadi kaitan sama pola asuh kalau dia hamil, terus kesehatan reproduksi, kesiapan mental ketika dia berkeluarga melahirkan kan. Kemudian ketika dia hamil itu intervensi kita ada pemeriksaan secara rutin ya, vaskes terdekat, terus ditambah asupan gizi yang seimbang, ditambah vitamin. Kan kita selalu hayu-hayu ketika melahirkan harus di fasilitas kesehatan yang standar ya. Kemudian setelah dia lahiran itu 1000 hari pertama anak itu harus mendapat asupan gizi yang sehat. Demikian tadi pemirsa liputan khusus tentang upaya pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat dalam menurunkan angka stunting. Sampai jumpa pada liputan kami yang lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.